Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris dari Prodi Kimia Universitas Negeri Semarang. Jadi, di sini saya akan eh, mengerjakan soal pretest kimia organik, yaitu berjudul tentang uji fitokimia. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Ada 6. Pertama itu membahas tentang uji alkanoid, terus ada uji steroid dan terpenoid, lalu ada flavonoid, uji flavonoid, terus uji velonik, lalu yang terakhir ada uji saponin, sama di sini ada analisis hasil dari uji fitokimia yang lebih tepatnya uji tentang yang 5 udah disebutin tadi. Tuh. Jadi pertama kita akan membahas yang pertama dulu, uji alkano dulu. Di sini saya juga akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Bentar. Ya. Oke. Jadi langsung saja. eh, Pada uji alkanoid ini, di soalnya dituliskan eh, berbunyi seperti ini. Jelaskan dasar teori identifikasi alkaloid dengan metode Kulvenor-Fitzgerald. Terus uraikan fungsi kloroform, kloroform amonia, dan H2SO4 2N. Kemudian tuliskan skema reaksi atau skema perpindahan alkaloid dari bentuk basa ke bentuk garamnya. Setelah itu, sebutkan hasil positif pada uji Mayer dan Drakendorf dan jelaskan mengapa hasil tersebut menjadi bukti adanya alkaloid. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama itu dasar teori, yang kedua, fungsi dari masing-masing reagen. Tadi ada kloroform, kloroamoniak, sama H2SO4. Terus ditain juga skema reaksinya, lalu hasil warna positif nanti pada apa hasil ujinya. Terus juga bagaimana warna tersebut ini digunakan sebagai pembuktian. Enggak. Terus jelaskan juga hasilnya gitu. Jadi, yang pertama dasar teorinya, metode Pulvenor-Fitzgerald ini digunakan untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi alkaloid berdasarkan sifat basa alkaloidnya. Yang mana alkaloid ini bersifat basa yang mengandung atom N, sehingga eh, dapat dipisahkan dari senyawa lain. Senyawa lain menggunakan perbedaan pelarutan dalam pelarut organik asam. Gitu. Terus fungsi dari masing-masing reagen itu yang pertama ada kloroform. Kloroform ini fungsinya itu untuk melarutkan alkaloid dalam bentuk basa bebas. Ya, basa bebas itu apa? Jadi basa bebas itu jadi dia ini tidak mengikat dengan ion lainnya gitu. Jadi dia hanya terdiri sendiri doang gitu. Terus alkaloid yang bersifat basa bebas ini akan terlarut dalam kloroform gitu. Terus fungsi dari kloroform amoniak itu adalah membebaskan alkaloid dari bentuk garamnya menjadi basa bebas agar dapat larut dalam kloroform gitu. Lalu di sini ada fungsi dari H2SO4. Ini untuk mengekstraksi alkaloid dari fraksi kloroform ke fraksi air dengan cara mengubah alkaloid basa
basa bebas ini menjadi garam yang larut dalam air. Tuh. Lalu di sini ada skema reaksinya. Skema reaksi dari uji alkaloid. Yang pertama, eh, sebelumnya ini saya sambil baca apa eh, langkah-langkah kerjanya ya, prosedur kerjanya, biar menjelaskannya lebih mudah. Jadi yang pertama, ini nanti akan diambil 2 gram sampel kering, terus nanti ditambahkan dengan sedikit pasir, pasir bersih, dan 10 mili kloroform. Lalu digerus di dalam lumpang. Yang mana ini sampel kering ditambah CHCl3 ini akan terbentuk alkaloid yang tadi yang tadi saya jelaskan berbentuk gas bebas yang larut ke dalam CHCl3. Lalu selanjutnya ini akan ditambahkan 5 mili campuran kloroform amonia ke dalam lumpang. Lalu digerus, lalu disaring. Nah, eh, ini kan alkaloid yang bersifat garam ditambahkan dengan NH3 amoniak, yang mana ini akan menghasilkan alkaloid basa bebas plus garam amonium gitu. Nah, amoniak ini bertugas untuk apa? Jadi ini tuh untuk membebaskan alkaloid yang masih terikat garam di dalam tanaman gitu, atau di dalam sampel keringnya tadi gitu. Lalu setelah langkah itu dimasukkan ke dalam filtrat, ya dimasukkan ke dalam filtrat atau hasil saringan, terus ditambahkan dengan 10 mili 10 sampai 20 tetes H2SO4. Lalu dikocok secara perlahan kurang lebih 2 sampai 3 menit, lalu diamkan hingga terbentuk dua lapisan gitu. Jadi ini alkaloid yang bersifat basa bebas ditambah dengan H2SO4 ini akan menjadi alkaloid HSO4 min, yang mana nanti akan terbentuk dua lapisan. Yang lapisan atas itu adalah fraksi asam yang berisi alkaloid garam, terus lapisan bawah ini yang berisi CHCl3 ini nanti yang dibuang, dan ini nanti yang akan digunakan untuk langkah berikutnya gitu. Lalu ini eh, setelah langkah tersebut akan diteteskan fraksi asam ke dalam tabung A. Oh, bentar. Ini nanti fraksi asam ini akan dimasukkan ke dalam dua tabung. Yang pertama tabung A dan juga tabung B. Yang mana tabung A ini akan eh, kita campurkan dengan regen Mayer. Dengan tabung B ini kita akan campurkan dengan regen Dragendorf gitu. Jadi di situ kita dapat dibedakan hasilnya gitu. Jadi pada tabung A ini akan ditambahkan tetes fraksi asam, bukan, ditambahkan regen Mayer yang mengandung K2HGl4 atau K2HGl4 atau kalium tetraiodo merkurat 2 kali itu. Nah, nanti di situ ion merkuri ini akan bereaksi dengan atom nitrogennya pada alkaloid sehingga membentuk endapan kompleks, yang mana ini akan terlihat seperti kabut putih gitu. Ini akan mengendap di bawah. Nah, terus untuk yang tabung B ini kan nanti akan ditambahkan dengan regen Regendorf gitu. Yang mana ini mengandung KBiL4 atau kalium tetraiodobismutat. Ini nanti ion bismutnya akan bereaksi dengan nitrogen, nitrogen dari alkaloid nanti membentuk endapan berwarna.
endapan jingga hingga warna merah gitu. Ini endapannya di bawah gitu. Nah, hasil positif pada uji ini itu membuktikan adanya alkaloid karena reaksi Mayer dan Dragendorf bersifat spesifik terhadap atom nitrogen pada struktur alkaloid membentuk endapan, yang berbentuk endapan gitu. Lanjut kita pada uji selanjutnya, yaitu uji steroid dan terpenoid. Ini eh, atau yang bisa disebut sebagai uji Lieberman-Burchard gitu. Yang pertama, oh ya, sebelum itu saya bacakan dulu soalnya. Soalnya ini bertuliskan begini. Fraksi air ini direaksikan dengan serbuk magnesium dan HCl pekat. Jelaskan prinsip uji flavonoid, tuliskan skema reaksinya, sebutkan hasil positif yang diharapkan, dan jelaskan mengapa warna pink. Maaf, maaf. Salah, salah. Salah soal. Eh, jadi soal nomor 2 berbunyi gini. Pada uji Lieberman-Burchard, fraksi kloroform ini direaksikan dengan anhidra asam asetat dan H2SO4 pekat. Jelaskan teori uji ini. Terus tuliskan skema reaksi atau perubahan kimianya, lalu sebutkan hasil warna positif untuk terpenoid dan steroid. Jelaskan juga bagaimana warna tersebut digunakan sebagai pembuktian. Jadi di sini ada 4 pertanyaan. Oke, kita bahas saja ya. Yang pertama itu adalah dasar teorinya. Jadi uji Lieberman-Burchard ini digunakan untuk mendeteksi steroid dan terpenoid. Dan reaksi ini itu melibatkan kondensasi dan oksidasi struktur cincin karbon pada steroid atau terpenoid dengan adanya asam kuat gitu. Nah, nanti reagen yang akan digunakan itu anhidrat anhi- anhidrida asam asetat atau AC2O eh, ditambah dengan H2SO4 pekat dalam pelarut kloroform atau anhidrat dalam bentuk anhidrat. Lalu di sini ada skema reaksinya. Jadi yang pertama ini nanti akan uh, 2 gram sampel serbuk kering itu akan dididihkan bersama 2 mili etanol selama 25 menit. Gini, sampel kering sebanyak 2 gram, nanti ditambah dengan 25 mili etanol, nanti akan dipanaskan selama 25 menit. Ini akan menghasilkan steroid atau terpenoid yang larut dalam etanol gitu. Lalu lanjut, setelah dipanaskan, ini campuran panas ini langsung disaring untuk memisahkan ampasnya gitu. Jadi filtrat yang cairan nanti kemudian dipanaskan hingga etanol menguap semua. Menyisakan ekstrak kering padatannya kan itu nanti yang akan digunakan. Jadi filter etanol ini dipanaskan, etanol nanti menguap, nanti akan yang tersisa ini adalah ekstrak keringnya gitu. Nah, nanti ekstrak kering ini akan digerus dengan kloroform, nanti juga akan ditambahkan aquades, terus dikocok, yang akan setelah dikocok ini dia akan dikocok selama 2 sampai 3 menit ya. Dan ini akan membentuk lapisan, 2 lapisan lagi. Yang mana lapisan bawah ini adalah fraksi CHCl, steroid dan terpenoid. Nanti ini yang akan dipakai untuk langkah selanjutnya, dan lapisan atas ini akan terbentuk. Oh ya, lapisan atas ini adalah fraksi air, flavonoid, halonik, saponin. Gitu. Ini nanti yang akan disimpan untuk digunakan pada uji selanjutnya, gitu. Nah, setelah itu fraksi kloroform ini nanti akan diambil dengan pipet tetes, nanti akan ditaruh di dalam plat tetes, plat tetes, nanti akan dibiarkan menguap. Itu si kloroform ini, fraksi kloroform ini. Nah, nanti yang uh,
apa tersisa itu adalah senyawa yang apa ya dalam bentuk film tipis gitulah, tipis ya. Nah, nanti setelah itu diteteskan diteteskan beberapa tetes anhidrida asam asetat atau AC2O. Ini nanti juga ditambahkan H2SO4 pekat. Tuh. Nanti yang mana asam kuat ini akan bereaksi dengan struktur cincin steroid atau terpenoid yang akan menghasilkan warna gitu. Nanti ini akan terjadi reaksi asetilasi. Yang mana reaksi asetilasi itu adalah proses kimia untuk memasukkan gugus asetil ke dalam senyawa organik seperti alkohol, fenol, atau amina menggunakan agen asetilasi seperti anhidrida asetat atau asetil klorida. Reaksi ini umumnya menghasilkan ester asetat atau amida yang sering dikatalis dengan asam kuat. Begitu. Nah, nanti ada pembentukan karbokation yang terkonjugasi yang mana ini akan timbul warna. Di sini warna itu ketika berhasil positif pada terpenoid ini akan berbentuk warna merah atau merah keunguan. Sedangkan yang steroid ini akan terbentuk warna hijau atau hijau kebiruan gitu atau hijau biru. Nah, pembuktiannya ini perubahan warna terjadi ini karena pembentukan karbokation yang seperti saya jelaskan tadi. Perbentukan pembentukan karbokation ini yang terkonjugasi yang menyerap adanya cahaya pada panjang gelombang tertentu sehingga nanti akan hasil positifnya pada steroid ini akan berbentuk hijau sampai hijau kebiruan ataupun biru nanti dan uh, yang untuk terpenoid itu akan menghasilkan warna positif itu warna merah sampai merah keungu atau bahkan ungu tuh. Lalu yang eh lanjut yang ketiga yaitu pada uji flavonoid. Nah, nih, uji flavonoid sebelumnya saya bacakan dulu soalnya ya. Uji flavonoid. Soalnya berbunyi seperti ini. Fraksi air ini direaksikan dengan serbuk Mg dan HCl pekat. Jelaskan prinsip uji flavonoid. Tuliskan skema reaksi sederhananya. Sebutkan hasil positif yang diharapkan. Dan jelaskan mengapa warna pink sampai merah ini dapat dijadikan bukti sebagai adanya dari flavonoid gitu. Jadi ada 4 pertanyaan lagi ya seperti tadi. Jadi langsung saja kita bahas. Yang pertama dari dasar teorinya terlebih dahulu. Yang mana dasar teori ini flavonoid diidentifikasi menggunakan pereaksi serbuk Mg dan HCl pekat. Reaksi ini bekerja berdasarkan reduksi inti benzopirin atau cincin C dari flavonoid oleh logam Mg dalam suasana asam kuat. Gitu. Nah, prinsipnya Mg dan HCl ini menghasilkan H+ dan gas H2. Ion H+ ini, ion H+ ini yang termasuk proton ini mereduksi gugus karbonil pada cincin flavon atau flavonol sehingga menghasilkan senyawa kompleks berwarna. Tuh. Jadi lanjut eh, ke skema reaksinya. Jadi skema reaksinya itu yang pertama gunakan fraksi air lapisan atas yang sudah kita hasilkan pada uji sebelumnya. Ini apa? Uji steroid dan terpenoid. Itu nanti ada fraksi air itu akan digunakan yang mana ini akan kita ditaruh ke dalam tabung reaksi, fraksi airnya ini, lapisan atas yang tadi. Nah, nanti
eh, ditambahkan sedikit serbuk logam magnesium. Lalu teteskan beberapa HCl pekat, dan ini lalu ini campuran ini biasanya berbuih atau mendesis karena ya terjadi reaksi kimia gitu. Nanti akan menghasilkan ini MgCl2 plus H2 gitu. Ini suhunya naik yang akan berbentuk berbuih gitu. Ada berbuihnya menyebabkan gelembung atau gas gitu. Nah, nanti selanjutnya ini H plus ini akan menyerang flavonoid. Di mana flavonoid ini ketika ditambahkan dengan H plus ini akan terbentuk ion flavilium yang berwarna merah atau pink gitu. Jadi hasil positifnya itu terbentuk warna merah hingga warna merah muda gitu. Lalu warna pink hingga merah ini dihasilkan dari terbentuknya garam flavilium yang merupakan produksi parsial dan menjadi bukti adanya inti atom maaf, maaf, inti flavon atau flavanol atau flavanon dalam sampelnya gitu. Terus juga uh, digarisbawahi pada isoflavon ini tidak memberi warna pink. Ini tuh terdapat pengecualian. Karena apa? Karena isoflavon ini memiliki struktur yang berbeda dari flavonoid lainnya, flavonoid pada umumnya gitu. Jadi si isoflavon ini apa ya? Dia berbeda sendiri gitu lah. Makanya isoflavon ini terjadi pengecualian yang mana ini tidak akan menghasilkan warna pink. Maaf ya. Di sini saya tadi lupa menulis eh, apa penambahan eh, informasi dari pengecualian isoflavon ini ya. Maaf ya tadi karena lupaan. Ya, lanjut ke uji valonik. Ini berarti soal keempat. Sebelumnya saya akan bacakan dulu soalnya. Di sini di soal ini eh, soal nomor 4 dan 5 ini digabung ya di apa bacaan soalnya. Jadi soalnya berbunyi seperti ini. Bandingkan uji velonik dan FeCl3 dan saponin dengan pembentukan busa. Nah, jadi uji velonik ini kan di jawaban ini nomor 4 dan uji saponin ini ada di nomor 5 selanjutnya nanti ya setelah ini. Jadi kita akan membahas uji velonik terlebih dahulu. Nah, ini disuruh eh, bandingkan uji velonik dengan FHCl dan uji saponinnya dan pembentukan busa untuk masing-masing ujinya nanti. Terus jelaskan teori dasarnya, terus tuliskan reaksi atau skemanya, terus juga sebutkan hasil positifnya dan jelaskan pembuktiannya. Sama seperti tadi eh, soalnya, pertanyaannya. Jadi kita akan membahas uji velonik terlebih dahulu. Yang kita mulai dari teori ya. Jadi senyawa velonik ini memiliki gugus OH aromatik yang dapat membentuk dengan kompleks berwarna dengan ion Fe3+. Langsung ke skema reaksinya ya. Jadi yang pertama fraksi air lagi yang mana ini sudah kita dapatkan dari uji sebelumnya dari sini. Eh, dari uji kedua sudah kita dapatkan tadi ya. Ini kita digunakan lagi untuk uji valonik. Yang mana ini fraksi air ini nanti akan ditaruh ke dalam atau dimasukkan dalam tabung reaksi.
Lalu eh, diteteskan beberapa larutan FeCl atau besi 3 klorida. Yang mana nanti ion Fe3 ini eh, dari FeCl3 ini akan bereaksi dengan gugus OH-nya, dengan gugus OH nih, dengan gugus OH aromatik atau gugus fenol, ini membentuk senyawa kompleks yang berwarna gelap itu. Ini akan menghasilkan FeOAr 3 kali 3 min. Ini adalah kompleks besi fenolat gitu. Jadi hasil positifnya nanti berwarna biru atau biru keunguan gitu. Lalu ini pembuktiannya kompleks koordinasi Fe3 plus, Fe3 plus terus fenolat bersifat berwarna dan stabil. Ini membuktikan bahwa adanya gugus OH aromatik. Begitu. Eh, kita lanjut ke, nah ini, uji saponin. Langsung saja ya, saponin ini adalah glikosida yang memiliki bagian polar, yaitu gula, dan non-polar itu aglikonnya, bersifat seperti sabun atau surfaktan. Jadi langsung ke skema reaksi. Yang pertama ini, ya lagi-lagi 1 mili fraksi air lagi yang tadi ini kita dimasukkan ke tabung reaksi. Nah nanti uh, uh, saponin ini memiliki bagian polar dan non-polar yang sudah saya sebutkan tadi. Polar itu gula dan non-polar itu aglikon. Nanti ini akan ditambahkan dengan air dan dikocok selama 1 sampai 2 menit. Ini nanti akan terjadi tegangan permukaannya menurun, terus udara terperangkap sehingga terbentuk adanya busa gitu. Nah, nanti ketika eh, busa ini tetap ada selama 5 menit, ini akan menghasilkan eh, hasil positif gitu, uji saponin yang positif. Tetapi ketika busa hilang sebelum 5 menit, ini nanti akan menghasilkan negatif uji saponinnya gitu. Jadi busa busa stabil ini membuktikan sifat surfaktan saponin ya seperti deterjen gitulah karena aglikon non polar dan gulanya polar gitu. Lanjut ke yang soal terakhir ini disuruh analisis hasil uji kimia dari uji-uji 5 atau 6 yang tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama dari Mayer. Mayer ini hasilnya endapan atau kabut putih. Kesimpulannya positif. Kalau untuk Dragendorf, hasilnya ini endapan jingga hingga merah. Kesimpulannya ini bersifat positif alkaloid. Lieberman Burkhardt, hasilnya hijau kebiruan. Ini berarti positif atau steroid positif. Terus Mg plus HCl, ini berarti uji yang ini ya, kalau flavonoid. Nah, ini akan eh, menghasilkan hasil merah muda. Lalu ini berarti kesimpulannya flavonoid ini positif. Oh, ini FeCl3. Maaf, ini saya lupa menuliskan ya. Tadi hasilnya itu adalah biru ungu, berwarna biru ungu. Yang mana ini fenolik positif. Saponin ini hasilnya busa hilang 5 menit. Hasil ini akan busa hilang selama 5 menit. Ini kesimpulan saponinnya negatif. Itu. Jadi itu adalah penjelasan dari saya. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.